Gimana perasaannya bentar lagi kita mau libur panjang? Pada nanya itu kalau jam 3 ada setengah hari aja. Aduh. Oh, pertanyaan tersebut tidak ada bertanya kepada saya. Puji Tuhan kita berada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan, amin. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia dalam kehidupan kita. Kita mau memuji Dia.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Bapak pada hari ini Tuhan siang hari ini. Kami anak-anakmu boleh berkumpul di tempat ini semua anak-anak murahan dan kasih setia yang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh memiliki nafas hidup Tuhan yang baru setiap hari ya Bapak. Yang percaya Tuhan, Engkau telah beserta dengan kami. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami ya Bapak. Terima kasih sekali ibadah kami dari pertengahan awal, dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapak. Kepada teman-teman kami juga yang mungkin dalam perjalanan ke tempat ini ya Bapak, kami percaya Tuhan, Kau menyertai mereka sehingga mereka boleh hadir bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Oke nggak ya? Kita mau naikkan pujian kita. Bersyukurlah. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Hati yang penuh pujian syukur. Amin. Amin. Dan lihat
mau menyembah Tuhan. Kita mau mengatakan Dia adalah kebenaran dan kita mau hidup bagi Dia. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan menyatakan janjiku kepadamu. Hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Tuhan Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan menyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu yang dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari teman-teman sebelum kita memulai tentang cara firman Tuhan, kita berkata kepada Bapa, terima kasih atas pernikahan sepanjang hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengar Tuhan sangat firman-Mu ya Tuhan. Berbicara kepada hamba, bukan hamba yang berkata-kata tetapi Roh Kudus yang berkata-kata. Tetapi
Setiap kami yang mendengarkan firman-Mu bisa menerapkan dalam kehidupan kami. Kemudian terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Kudus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam semua. Judul khotbah pada siang hari ini yaitu Passover, Goodness and Mercy. Setiap kali kita membahas Paskah, kita kembali diingatkan tentang Passover. Passover itu artinya diluputkan, dilewatkan. Harusnya kita yang menanggung yang segala jahat, tetapi Yesus menanggung itu di kayu salib buat menerima segala yang tidak seharusnya dia terima. Harusnya kita yang mengalami segalanya itu terburuk, hancur, segala hal yang buruk harusnya menjadi bagian manusia. Tetapi Yesus mati di atas kayu salib, bukan hanya mati, tetapi dia bangkit. Kebaikannya, belas kasihannya menjadi bagian kita. Mari kita baca dalam Lukas pasal 1 ayat 78 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Jadi karena kebaikan hati Allah, kita suatu hari yang baru, yaitu hari keselamatan dari surga akan menyinari kita. Kalau kita pergi ke Papua, ke Manado, NTT, kita mengetahui setiap subuh setiap momen Paskah mereka akan beribadah setiap subuh jam 3 atau jam 4. Bahkan beberapa suku di Indonesia subuh-subuh mereka pergi ke kuburan di hari Paskah. Kenapa? Karena berita kebangkitan Tuhan Yesus dipercaya terjadi pada subuh. Ketika perempuan mencari kubur Yesus dan mereka melihat bahwa Yesus sudah tidak ada di kubur tersebut karena Yesus sudah bangkit. Mengapa dikatakan pagi-pagi? Karena berbicara surya pagi, kesempatan yang baru, anugerah yang baru, berkat yang baru. Selama 3 hari murid-murid Tuhan Yesus stres karena Tuhan Yesus kuburnya sudah nggak ada. Ya mencari mayatnya Tuhan Yesus stres dan memberatkan buat mereka. Tetapi syukur karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, mereka boleh bersukacita. Bukan hanya mereka bisa bersukacita 2000 tahun yang lalu. Hari ini kita juga punya hak untuk bangkit. Yesus kita tidak dikalahkan oleh maut, Yesus kita berkuasa atas kematian. Mengapa berita Paskah sangat penting? Yang seluruh perkataan Tuhan Yesus benar dan dapat dipercaya. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, kita akan buang Alkitab kita. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, ngapain kita antri ke gereja? Kalau Yesus kita tidak bangkit dari kematian, kita orang-orang tidak mampu berpengharapan. Tetapi puji Tuhan, Yesus bangkit dari kematian. Setiap kali membaca Alkitab, kita mendapatkan kepastian. Firman-Nya ya dan amin. Firman-Nya dapat dipercaya. Firman-Nya pasti digenapi dalam kehidupan kita. Kalau kita imanin untuk kesehatan itu pasti terjadi. Apa yang kita doakan hari-hari ini, pada momen Paskah yang lalu, seharusnya kita menjadi sembuh dan tidak sakit lagi. Terus selanjutnya, mengapa Paskah sebagai kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan? Yang pertama, mengampuni dan mengubah hidup kita. Dalam Mazmur pasal 86 ayat 5, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setianya bagi semua orang yang berseru kepadamu. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang kita sembah adalah suka mengampuni. Tuhan yang kita sembah
berlimpah kasih setianya, limpah kebaikannya. Jangan datang ke gereja punya pemikirannya itu Tuhan itu jahat, Tuhan itu galak, Tuhan itu pemarah. Tapi kita datang ke gereja punya pemikiran yaitu bahwa Tuhanku baik, suka mengampuni, berlimpah kasih setianya sama kita. Kata pengampunan dalam bahasa asli ada 3 bagian. Yang pertama, pengampunan yang dalam bahasa Yunani ini aphesis, yaitu membebaskan dari hukuman dalam Matius pasal 26 ayat 28. Yang kedua, dibenarkan dalam bahasa Yunani itu dikaio, yaitu merubah menjadi tidak bersalah dalam Roma pasal 5 ayat 9. Yang ketiga, dikuduskan dalam bahasa Yunani yaitu hagiaso, artinya membuat menjadi kudus. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 12. Slide selanjutnya. Dalam Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19, dalam versi mudah dimengerti, Roh Tuhan ada padaku, Allah telah memilih aku untuk membawa kabar baik kepada orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan kebebasan kepada orang tawanan dan penglihatan kepada orang buta. Ia telah mengutus aku untuk membebaskan orang lemah dari penderitaannya dan untuk mengumumkan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun rahmat Tuhan akan datang kepada kita. Pengajaran itu penting, tetapi yang menyelamatkan kita bukan pengajaran, tetapi pribadi Yesus, karena dia mati di atas kayu salib. Saya tidak bilang pengajaran itu tidak penting, tapi pengajaran itu sangat-sangat penting. Kita ada di sini karena belas kasihan Tuhan. Ingat perempuan yang tertangkap berzina, orang Farisi membawa orang ini berdiri di hadapan Yesus. Orang Farisi ini mencoba Yesus karena orang Farisi ini tertangkap berbuat zina. Perempuan ini berdiri di hadapan Yesus dengan tujuan untuk mencobai Yesus. Karena hukum Musa berkata, barang siapa tertangkap basah berzina harus dilempari batu sampai mati. Sedangkan hukum kerajaan Romawi tidak boleh ada orang yang sampai dihukum mati kecuali kerajaan Romawi sendiri. Yesus terkenal sebagai sahabat orang berdosa. Jadi Yesus diperhadapkan kepada pilihan yang membuat Yesus, kalau dia tolong perempuan berzina berarti dia melanggar hukum Musa. Tetapi kalau dia tepati hukum Musa, dia melanggar hukum Musa. Tetapi kalau dia tepati hukum Musa, dia melanggar hukum kerajaan Romawi. Bukan sahabat orang berdosa. Dalam slide selanjutnya, sebelum yang satu next lagi. Nah, Tuhan Yesus tidak menghakimi perempuan itu. Yesus tidak membenarkan perbuatan perempuannya itu, tetapi ia menunjukkan kemurahan dan belas kasihannya melindungi martabat perempuan itu. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 10 sampai 11 berkata, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai sekarang." Allah tidak akan menghakimi selama masa penghakiman itu tiba. Bukan berarti tidak ada penghakiman, tetapi Allah memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat ini berbicara tentang orang yang suka menghakimi orang lain, orang yang merasa tidak punya kesalahan. Jika kita mengaku bahwa diri kita tidak berbuat dosa, maka kata Alkitab kita akan menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita.
dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di sini saya ambil dalam kisah suami istri. Kadang suami habis pukul istri, tapi Roh Kudus bilang, ayo minta ampun. Dia yang salah, bukan gue yang salah. Karena habis itu ribut sama suami, tapi Roh Kudus bilang, ayo minta ampun. Kadang gue paling benar, gue nggak salah, tidak salah, tidak minta ampun. Ada orang yang datang ke gereja tidak bertobat. Ada orang yang ke gereja nyanyi puji-pujian, tapi pas pulang ngaco lagi, naik klub, nonton film. Dan kebangkitan Yesus, kebangkitan Yesus memberikan kemurahan, rahmat Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Poin yang kedua yaitu mengapa Paskah sebagai kemurahan Tuhan, yang itu yang kedua, membuat kita tidak mungkin membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Karena kuasa Tuhan itu sanggup mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu aja sharing firman Tuhan. Terima kasih. Itu siapa nih hari ini? Nana. Oh, mana orangnya? Ketemukan loh dia. Bahasa loh. Ayo mungkin teman-teman ada yang mau lagi atau mungkin ada yang mau ditanyakan. Kebetulan STEM ini belajar Alkitab kan, maksudnya teologi ya. Jadi mungkin yang lebih dalam tadi ada bahasa Yunani-nya segala macam. Mungkin ada yang bertanya. Iya. Nah, kamu dulu guys. Biasanya kan gitu. Apa yang jadi aku bisa dong main Pak. Kalau nggak ada biasanya saya dulu ya kan gitu. Kalau mau acara. Nih kalau nggak ada mungkin Ibu Yoda. Ayo, ya nomor dari awal cara dari yuk. Mungkin Kak Irma mancing buat sharing kita hari ini. Tolong. Tolong. Tolong, Irma. Tapi mau Iya, boleh. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Bunyinya begini, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini bicara pribadi Tuhan Yesus. Dosa benarnya adalah maut. Nah, bukan berarti karena Allah itu maha pengampun, berarti kita sesuka hati dong untuk berbuat dosa gitu loh. Kayak tadi ini contoh ada perempuan yang ketahuan tentang berzina, namun Tuhan memberikan dia kebebasan. Nah, perkataan Tuhan Yesus ini yang saya tidak menghukum kamu, tetapi pergilah mulai dari sekarang kamu tidak berbuat
jangan berbuat dosa lagi. Artinya pengampunan itu Tuhan memberi kesempatan bagi kita. Namun kalau kita berulang-ulang dalam berbuat dosa, nah, Tuhan Yesus adil. Artinya, oh ini anak saya nggak mau diatur lagi, orangnya berubah, sudah dikasih kesempatan, ya dia berulang-ulang lagi. Nah, contoh kecil, ini dosa bukan bukan mencuri, membunuh, tapi menghakimi aja itu sudah lebih tajam dari pembunuhan ya. Nah, artinya udah tergolong yang namanya dosa. Nah, artinya di sini teman-teman, Tuhan Yesus memang memberi kita kesempatan untuk bertobat. Nah, setelah Tuhan sudah memberi kita kesempatan untuk bertobat, bagaimana reaksi kita sebagai orang percaya? Apakah kita berpulang dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan? Ya, saya secara pribadi nggak tahu lah siapa aja ya yang kita perbuat, hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Walaupun kita berusaha semungkin bisa menyembunyikan sama teman di sebelah kiri kanan depan belakang, tapi Tuhan Yesus Maha tahu. Nah, artinya di sini kita sudah mengaku dosa, bertobat, Tuhan saya pengampunan yang melakukan ini, saya tak ingin merugikan orang lain dan membuat saya menjauh dari Tuhan. Sekarang saya berkomitmen ini. Artinya Tuhan merindukan bahwa umatnya yang sudah mengaku dosa, ya kita jangan berbuat lagi. Kira-kira itulah Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi yang mau sharing mungkin? Agnes, Aku lebih ya paling aku ya ini kan kita lagi bertemakan aspek kasih suasana aspek yang tadi sama aspek yang mengatakan kita dibenarkan bisa diampuni gitu. Ya secara pribadi sebenarnya apa ya bisa dibilang kita sama-sama maulah bangkit dari segala macam yang mungkin ya kata Kak Irma gitu, kita punya tulisan masing-masing pribadi yang tahu. Cuma ya saya berharap kita semua ayo bangkit karena Tuhan udah mau nih rela mati buat kita semua. Tuhan udah mau memberikan nyawanya buat kita juga. Jadi tidak ada salahnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau sama-sama bangkit menjadi iman yang baik lagi, iman yang kuat, balik menuju jalan yang benar lagi. Sudah, kalau tidak ada lagi, Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih atas sharing teman-teman. Biarlah itu semua menjadi dalam kehidupan kami dan bisa terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan dalam nama Tuhan. Amin. kita mau memberikan persembahan. Sungguh baik bagiku, yang tunjukkannya kasih setia.
Oh, oke. Kak Gibi mungkin boleh menunjuk teman-temannya. Oke, untuk yang pertama untuk bangsa dan negara mungkin ditambah untuk para pemudi atau teman-teman kita yang mungkin mudi bisa dibantu dimasukkan ke dalam pokok-pokok. Mungkin bisa share doa yang pokok doa pertama. Yang kedua untuk persekutuan untuk Nose ya. Yang ketiga untuk PT Kesehatan Indo masuk manajemen, Mr. Kim, Bu Yoga, para head, karyawan, serta klien bisa kalian nanti akhir terakhir dengan dua bulan. Bersekutu bersama bangsa dan negara Tuhan mengetahui segala masalah, segala sesuatunya yang terjadi di Tuhan disediakan semuanya dalam tangan Engkau tolong berkati dan berikan kita pada kami dan wakilnya kita di DPR dan MPR dari ini sampai di tolong berikan kita supaya apapun keputusan yang diambil semua boleh merupakan keputusan dari Tuhan dan berikan mereka kebijaksanaan Tuhan dalam menentukan keputusan itu supaya boleh menjadi berkat ya Tuhan keluarga Indonesia. Kami juga yang berdoa ya Tuhan untuk kebenaran Tuhan tolong berkati yang akan mendidik Tuhan ke kampungnya. Tolong supaya mereka Tuhan dalam perjalanan tapi tentu dan Kau yang menyertai mereka ya Tuhan supaya mereka bisa di rumah dengan selamat Tuhan dengan kasih tolong dan juga tolong untuk orang yang berbeda Tuhan di Rusia dan Ukraina Tuhan Kau yang menolak Tuhan Tuhan Kau yang menutup dalam tangan Kau saja Bapak dalam Bapak yang terjadi Bapak di dalam surga Tuhan, terima kasih untuk persekutuan kami yang begitu indah yang kami lakukan setiap hari Jumat Tuhan. Tuhan kiranya Engkau memberkati Tuhan tiap-tiap kami yang boleh hadir di tempat ini supaya semakin hari lepas hari Tuhan pertumbuhan iman kami semakin kuat Tuhan karena semua itu karena Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati teman-teman kami yang belum bisa hadir Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kiranya teman kami ada yang sakit atau apapun Tuhan, mau pilih dan merawat mereka satu persatu Tuhan, biar karena minggu depan mereka bisa hadir bersama-sama dengan kami untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami Tuhan, persekutuan kami di tempat ini, supaya semakin hari banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di tempat ini. Kami menyerahkan persekutuan doa kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin.
Untuk penyertaanmu dalam sesi yang hari ini dari awal yang akhirnya. Tuhan, terima kasih untuk setiap jiwa-jiwa yang boleh rindu untuk memuji dan menyembah kepada Bapa serta mendengarkan firman. Terima kasih ya Bapa untuk setiap firman ke dalam hidup kami, setiap kesehatan yang boleh Kau berikan dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, tidak hanya kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, dan kami agar kami boleh tetap setia Tuhan, biar kami boleh tetap memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada hari ini. Tuhan, berkati juga untuk setiap persembahan yang boleh diberikan, berkati setiap orang-orang yang memberi maupun yang memberi ya Bapa. Dan juga Tuhan, dalam persembahan ini boleh menjadi lupa yang harus dihadapannya ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar juga kami akan menikmati makanan yang telah disediakan, kami ingin berfellowship satu sama lain. Tuhan kiranya mau memberkati setiap makanan dan minuman yang telah disediakan, biarlah makanan dan minuman boleh menjadi kesehatan bagi tubuh kami. Dan juga Tuhan berkatilah setiap berkat yang boleh diberikan pada hari ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan yang boleh Kau berikan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus dan berdoa dan bersyukur kami. Kita berdoa Bapa kami. Datanglah kerajaan-Mu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kemarin makanannya ya.